Halo guys, welcome to my channel. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Thank you. Hai guys, balik lagi nih di video pembelajaran matematika. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai kelipatan dan juga faktor. Nah, kita lanjutin di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pemangkatan dan juga notasi ilmiah. Kalau gitu, siapin ya catatannya. Oke, sebelum kita mulai penjelasannya, kalian harus tahu dulu nih apa tujuan dari menonton video ini. Jadi tujuan menonton video ini adalah agar kalian memahami pengertian dari pemangkatan, kemudian sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, dan juga bentuk baku atau notasi ilmiah. Kalau gitu, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita akan belajar mengenai pemangkatan. Jadi, pemangkatan itu apa sih? Dan gimana sih cara kita memperolehnya? Jadi, kita memperoleh pemangkatan itu adalah dengan perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Jadi, perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Oke, itu harus kalian ingat. Jangan sampai kalian salah. Kalau pemangkatan itu beda dengan perkalian yang biasanya. Kalau pemangkatan itu adalah perkalian berulang. Nah, misalkan nih, misalkan ada bilangan berpangkat, misalkan A pangkat N. A-nya itu disebut dengan bilangan pokok, dan N-nya itu disebut dengan pangkat atau eksponen. Maksudnya apa sih, Kak? Oke, Kakak kasih contoh ya. Contohnya nih, ada bilangan berpangkat. Kita buatlah contohnya 7 pangkat 2 misalkan. Oke. Jadi di sini 7 itu disebut dengan bilangan pokok. Ingat ya, 7-nya itu bilangan pokok. Terus 2-nya apa dong, Kak? Ya 2-nya itu pangkat atau eksponen. Oke. Sampai sini paham kan? Semoga ngerti ya. Nah, kita lanjut. Contohnya nih. Ada bilangan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu maksudnya apakah? Jadi 2 pangkat 5 itu bukan 2 kali 5 ya, salah. 2 pangkat 5 itu perkalian berulang dari angka 2 sebanyak 5 kali. Jadi 2-nya dikaliin 5 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu maksudnya 2 pangkat 5. Jadi 2 pangkat 5 itu hasilnya berapa, Kak? 2 pangkat 5 itu tinggal kaliin 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16, kali 2, 32. Jadi 2 pangkat 5 itu 32, bukan 10. Nah, untuk soal nomor 2 sama nomor 3, kalian harus bisa bedakan. Oke, untuk soal nomor 2, minnya itu nggak ikut dipangkatin. Tapi untuk soal nomor 3, minnya ikut dipangkatin. Jadi nomor 2 itu kayak gini. Min 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke, berarti berapa tuh, Kak? 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Berarti jawabannya adalah min 81. Sedangkan untuk soal nomor 3, pengerjaannya seperti ini. Min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3. Jadi min 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Berarti jawabannya berapa? Min 3 kali min 3. Min kali min positif 9. Kali min 3, min 27. Min 27 kali 3, positif 81. Beda kan hasil nomor 2 sama nomor 3. Jadi kalian harus bisa bedakan ya. Jangan sampai salah ngerjain. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke sifat operasi bilangan berpangkat. Di sini ada 3 sifat operasi bilangan berpangkat. Yang pertama itu adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Maksudnya apa sih, Kak? Jadi maksudnya kalau ada bilangan berpangkat, 2 bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, ingat ya, bilangan pokoknya harus sama. Kemudian dikalikan, jadi pangkatnya tinggal kalian jumlahkan. Nah, untuk sifat yang kedua,
kalau ada bilangan pokok yang sama dibagikan, pangkatnya tinggal kalian kurangin. Untuk sifat yang ketiga, kalau ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatin lagi, berarti pangkatnya tinggal kalian kaliin. Oke, kita masuk ke contoh ya, biar kalian lebih paham. Contoh nih, 3 kali 4 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Jadi, 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 ini kan sama-sama nih bilangan pokoknya 3. Berarti kita bisa pakai sifat yang pertama, tinggal jumlahkan pangkatnya. Jumlahkanlah pangkatnya. Berarti itu jadinya Berarti jadinya 3 pangkat 4 tambah 2. Oke, berarti jadinya 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu berapa sih? 3 pangkat 6 itu 729. Nah, contoh yang untuk kalau dibagi pangkatnya. Bilangan berpangkatnya dibagi, tapi bilangan pokoknya sama. Ingat ya, kalau bilangan pokoknya sama terus dibagi, berarti pangkatnya tinggal kalian kurangin. Berarti jadinya 3 pangkat 4 kurang 2. Berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu berapa? 9. Contoh ketiga, ada bilangan berpangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikaliin. Berarti 3 pangkat 4 kali 2. Berarti 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 itu berapa sih? 3 pangkat 8 itu adalah 6.561. Sampai sini paham ya? Oke, kita masuk ke contoh soal untuk bentuk pemangkatan. Sederhanakan bentuk pemangkatan berikut. Nah, kalian harus ingat ya, untuk bentuk pemangkatan seperti ini, kalian harus ingat yang mana dulu yang harus dikerjain. Jadi, kurung dulu, pangkat kali bagi tambah kurang. Ingat, di video sebelumnya sudah kakak jelasin. Berarti kerjakan dulu yang di dalam kurung. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Oke, berarti jadinya 5 pangkat 9 kurang 6. Kemudian dipangkatin lagi 2. 9 kurang 6, 3. Berarti 5 pangkat 3. Dipangkatin lagi 2. Berarti jawabannya dikalikan kan? Kalau ada bilangan berpangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikalikan. 5 pangkat 3 kali 2. Berarti jawabannya adalah 5 pangkat 6. Paham kan? Oke, kita masuk ke contoh nomor 2. Ingat, kerjakan dulu dalam kurung. Kita kerjakan dulu ya dalam kurung ya. Jadi 3 pangkat 7 dibagi. Dalam kurung itu kan 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Kalau dikali pangkatnya dijumlahin. Berarti 3 pangkat 4 tambah 2. Jadinya adalah 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 6. Kalau bilangan berpangkat dibagi yang bilangan pokoknya sama ya, berarti pangkatnya kan tinggal dikurangin. Berarti 3 pangkat 7 kurang 6. 7 kurang 6 itu berapa? 1. Jadi jawabannya adalah 3. Contoh ketiga, sama, kerjain dulu ya yang di dalam kurung. Berarti 7 pangkat 15 dibagi, kalau ada bilangan pokok yang sama, bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, dikalikan pangkatnya dijumlahin kan. Berarti 7 pangkat 5 tambah 2. Pangkatin lagi 2. Berarti jadinya 7 pangkat 15, 5 pangkat tambah 2, 7. 7 pangkat 7, pangkat 2 lagi. Oke. Kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatin lagi, pangkatnya dikaliin kan. Berarti jadi 7 pangkat 15 dikali 7 pangkat 7 kali 2. Berarti 7 pangkat 15 bagi 7 pangkat 14. Berarti hasilnya dikurang. 7 pangkat 15 kurang 14. Jadi jawabannya adalah 7. Sampai situ paham kan?
Oke, kalau gitu kita lanjut. Bentuk baku atau notasi ilmiah. Bentuk baku atau notasi ilmiah adalah bentuk yang dapat menggambarkan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil. Aturan penulisan bentuk baku atau notasi ilmiah adalah dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N, dengan A-nya itu lebih dari sama dengan 1 atau kurang dari 10. Atau kalau biar lebih gampangnya ingat aja, jadi A-nya itu cuma boleh satu angka di depan koma, nggak boleh yang puluhan gitu, nggak boleh. Jadi satu angka di depan koma. Kemudian angka di belakang koma bergantung dari jumlah desimal yang diinginkan. Dan yang ketiga, pembulatan sesuai dengan kaidah pembulatan 0 sampai 4, dia pembulatannya ke bawah, dan 5 sampai 9 pembulatannya ke atas. Oke, kita lanjut aja ya ke contoh supaya kalian paham. Nah, nih, bentuk baku atau notasi ilmiah. Langkahnya yang pertama, kalau kalian mau mengubah dari bilangan biasa ke dalam bentuk baku. Jadi, caranya itu adalah menentukan peletakan koma. Yang kedua, menghitung pergeseran koma awal dengan koma akhir untuk menentukan pangkat positif atau pangkat negatif. Nah, kalau koma awalnya berpindah ke kiri, berarti dia pangkatnya jadi positif. Tapi kalau berpindah ke kanan, berarti pangkatnya jadi negatif. Maksudnya apa sih, Kak? Kita langsung aja ke contoh ya. Contoh nih, 75 miliar. Oke, ini kan belum ada komanya, berarti dari sini. Oke, kita bikin dalam bentuk baku. Nah, 75 miliar ini, kalian lihat ya, 75 miliar. Ini kan belum ada komanya, berarti kita awalnya di sinilah. Ya kan? Kita mau pindahin sampai ke angka sampai ke sini. Karena kan dibilang di depan koma cuma boleh satu angka, ya kan? Antara 1 sampai 10, kurang dari 10. Berarti di sini kita mau pindahin. Di sebelah 7. Sebelah kanan 7. Nah, berarti kita hitunglah dia pindah berapa kali. Nah, koma awalnya di sini. Karena kita mau ke 7 sini, berarti kan dia berpindahnya ke kiri. Berarti nanti hasilnya akan pangkat positif, 10 pangkat positif, oke? Karena ingat di yang ketiga ini, kalau dia berpindah ke kiri, berarti pangkatnya nanti positif. Ini untuk dari bilangan biasa ke bilangan baku ya. Kalau ke kanan nanti pangkatnya negatif. Oke, jadi kita hitung dia pindah berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia pindah 10 kali. Berarti nanti jawabannya akan seperti ini. 7,5 kali 10 pangkat 10. Yang 00 di belakang ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Oke? Itu. Paham ya? Nih, contoh kedua. Sekarang ini udah ada komanya. Kita mau pindahin kan? Berarti kita akan pindahin ke sini nih. Nah, kita hitung nih. Ingat ya, kalau ke kanan nanti pangkatnya jadi negatif. Nanti kita pindahin. Dari sini ke angka 1, berapa pindahnya? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pindahnya 6 kali. Berarti jadinya 1,301 kali 10 pangkat min 6. Gitu maksudnya. Jadi ini contoh kalau kita mau mengubah dari bilangan biasa ke bentuk baku. Kakak harap kalian paham ya. Oke, kakak kasih contoh lagi ya supaya kalian makin paham. Nah, kita mau buat ke bentuk baku nih, contoh pertama. Komanya dari sini, kita akan pindah ke sini. Ya kan? Kita hitung aja. Kalau ke kiri tadi positif kan pangkatnya. Berarti kita hitung nih, dia pindah berapa kali dari awal ke akhir.
1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti jawabannya adalah 2,6021721 kali 10 pangkat 5. Betul kan? Tadi 5 kan pindahnya 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu, ingat ya. Nah sekarang, dari sini kita mau pindah ke satu sini. Berarti kan kanan, berarti pangkatnya nanti negatif. Oke, kita pindahin. 1, 2, 3, 4. Oke, pindahnya 4. Berarti jadinya 1,90795 kali 10 pangkat min 4. Paham ya? Kita lanjut nih ke soal nomor 3. Nah ini, berarti kan awalnya dari sini nih, karena belum ada komanya. Kita mau pindahin ke sini. Berarti kan ke kiri, berarti nanti pangkatnya akan jadi pangkat positif. Kita hitung nih berapa pindahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Berarti jawabannya adalah 1,30396 kali 10 pangkat 10. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang gimana sih kalau kita mau ngerubah udah dari bentuk baku ke bilangan biasa? Nah, kalau kita mau rubah dari bentuk baku ke bilangan biasa, langkah yang harus kita ingat adalah yang pertama, kita bergerak dulu menghitung sesuai jumlah pangkatnya. Kalau positif ke kanan. Nah, ingat ya, kalau dia pangkatnya positif, nanti kita bergeraknya ke kanan. Kalau dia negatif, bergeraknya ke kiri. Oke? Nah, ini 6,8 kali 10 pangkat 9. Berarti kita bergerak 9 kali. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 doang ya. Sorry, berarti kita kurangin 1 ya. Oke, kita ulang aja. 6,8 pindah 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tinggal tambahin nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, udah selesai. Berarti jadinya 6, 8, nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal kita kasih titiknya. Berarti 6.800.000.000. Nah, kemudian ini. Kalau pangkatnya negatif ke kiri. Oke, berarti dari sini. Misalkan 6,8. Pangkat min 9. Pindah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti komanya di sini 0. Gitu, sampai sini paham ya? Oke, sampai situ pelajaran kita kali ini. Semoga kalian mengerti ya. Kalau gitu, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you.